Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Ketemu lagi pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman suku yang ada di Indonesia dan alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keragaman suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh gaya otot terhadap benda. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya kita identifikasi pertanyaan yang ada di buku siswa, kita bahas bersama-sama. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu cari artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, misalnya kata sulitnya sensus. Sensus ini merupakan penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Nah, biasanya sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali. Ya. Kemudian statistik, yaitu data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Slogan merupakan kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Ya, ini slogan. Selanjutnya etnis, ialah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Adat ialah aturan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Selanjutnya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ya, ada 2 ya. Pokok pikiran paragraf 1, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pikiran paragraf 2, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, dari kegiatan sebelumnya, anak-anak telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar berikut ini. Pertama, bisa kita lihat ini ditarik oleh kerbau ya. Kemudian
Ini ada pedati yang ditarik oleh sapi, dan ini nomor 3 ini delman yang ditarik oleh kuda. Nah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Jadi bendinya ditarik oleh kuda sehingga bendinya itu bisa bergerak, berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya dari rumahmu ke pasar. Yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan berikut. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, coba angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Kemudian yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai, lalu lipat atau remas kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini. Nah, mendorong meja hasilnya, ya meja akan bergeser. Menarik meja juga meja akan bergeser. Mengangkat tas, tasnya juga bergerak. Menurunkan tas, kembali lagi. Nah, meremas kertas, itu kertasnya akan berubah bentuk. Yang semula masih rapi, ya masih lurus, kemudian diremas jadi bentuknya berubah. Atau kita lipat membentuk pesawat atau membentuk burung, origami. Jadi kan berubah bentuknya. Nah, selanjutnya, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat juga disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, bisa disimpulkan gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, ini ada orang di belakang. Ya, mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Gambar yang kedua, ini lampu ya yang menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Selanjutnya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada magnet? Apa kira-kira? Ya, jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Terus gambar yang keempat, ini ada apel yang jatuh. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, buah jatuh dari pohon karena adanya tarikan dari bumi atau gaya gravitasi bumi. Gambar terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ya, kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Nah, roda menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Jadi di kaki kursi ini ada roda yang bisa bukan menghilangkan ya, tetapi mengurangi gaya gesek sehingga lebih ringan. Contohnya di poros roda sepeda kalian ada klakernya ya, itu memudahkan berputar sehingga mengurangi gaya gesek. Nah, bisa kita simpulkan, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, perhatikan kegiatan di bawah ini. Coba dilihat. Yang pertama, anak-anak sedang bermain tarik tambang. Yang kedua, ini proses pembuatan gerabah. Ya, yang ketiga, ini sapi yang menarik pedati. Kemudian yang keempat, ibu yang menggendong anaknya. Nah, sekarang coba kita lihat pengaruh gaya otot ya terutama terhadap benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Nah, yang pertama contohnya ini. Ketika terjadi tarikan, tim yang kalah akan tertarik hingga jatuh ke depan. Dia berpindah tempat. Ya. Kemudian gambar yang kedua, orang yang membuat gerabah. Semula dari tanah liat, kemudian diberi gaya, dibentuk, ditekan, ya, kemudian dipipihkan sehingga menjadi seperti vas bunga, menjadi kendi, jadi berubah.
Contoh yang lain, gaya dapat mengubah bentuk benda itu ketika terjadi tabrakan mobil. Mobil yang semula mulus jadi ringsek karena adanya gaya dorong yang kuat, kemudian terjadi benturan. Kemudian gambar nomor 3, pedati yang ditarik oleh sapi. Ini gaya dapat mengubah kedudukan benda yang semula di posisi A berubah ke posisi B, ya. Yang semula masih di rumah bisa ke sawah, yang semula masih di rumah bisa ke pasar. Kemudian gambar nomor 4, ibu yang menggendong adik. Adik yang semula di dalam rumah digendong, diajak ibu pergi jalan-jalan sehingga dia bisa berpindah tempat. Nah, demikian ya pengaruh gaya otot terhadap benda. Sebenarnya ada tambah satu lagi. Misalnya ketika anak-anak sedang bersepeda santai. Nah, itu kan berpindah tempat. Kemudian anak-anak menambah mengayuh sepeda semakin kencang, maka sepeda juga akan semakin cepat bergerak, sehingga gaya itu juga dapat mengubah kecepatan benda atau menambah kecepatan benda. Contoh yang lain, ketika naik sepeda motor, gasnya pelan, maka sepeda motor lajunya juga pelan. Ketika gasnya ditambah, bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran itu banyak, sehingga powernya menjadi besar, motornya juga melaju semakin kencang. Itu contoh yang lain. Nah, sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dan gaya terhadap benda ya. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.